Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas 2A PG PAUD. Di video kali ini kami akan membahas bisnis plan toko kita. Berikut adalah profil toko kita yang menyediakan alat permainan edukatif tradisional. Berikut adalah kontak yang bisa dihubungi. Kami pastikan bahwa kami akan melayani kebutuhan Anda dengan baik. Berikut tim dari toko kita. Direktur utama dipimpin oleh Imas Munisah, bagian pemasaran dipimpin oleh Haliza Syahbana dengan Hana Syifatia Mulia, bagian administrasi dan keuangan dipimpin oleh Andisa Putri Aryana, dan bagian pembelian dipimpin oleh Dini Eka Fauzia. Toko kita mempunyai visi untuk mewujudkan hak bermain anak melalui permainan tradisional dengan sikap kerjasama dan kebersamaan. Misi dari toko kita yang pertama, mengampanyekan kepopuleran permainan tradisional di tengah gempuran gadget. Yang kedua, penguatan kelompok anak dan remaja dalam upaya kembali ke permainan tradisional. Dan yang ketiga, melestarikan permainan tradisional sebagai ciri khas budaya bangsa Indonesia. Permasalahan yang kami angkat yaitu, pada zaman sekarang ini, banyak anak yang lebih memilih permainan gadget, sehingga kurangnya minat anak terhadap permainan tradisional, karena anak tidak mengenalnya. Solusi yang kami tawarkan yaitu dengan menyediakan permainan tradisional yang lebih menarik dengan cara memberi motif dan desain yang sesuai dengan keinginan anak, sehingga anak mempunyai ketertarikan untuk mencobanya. Alasan kami memilih produk ini karena kami melihat adanya peluang yang muncul untuk tetap melestarikan permainan tradisional yang ada di Indonesia, karena sudah terbukti bahwa pada saat ini sudah sedikit toko yang menjual alat permainan tradisional. Oleh karena itu, untuk tetap menarik daya tarik anak melalui permainan tradisional, toko kita menyediakan alat permainan tradisional yang dapat dimodifikasi, di mana kami menampung permintaan atau request dari customer mengenai desain atau motif sesuai dengan keinginan anak. Nah, untuk yang selanjutnya ada keunikan dan keunggulan dari produk yang kita jual di toko kita, di mana keunikannya yaitu menyajikan alat permainan tradisional yang bergambar atau berkarakter. Nah, dengan alat permainan yang bergambar atau berkarakter ini dapat menarik ketertarikan anak untuk mengenal atau meningkatkan rasa ingin tahu mereka terhadap permainan, maka mereka ingin mencoba permainan tersebut. Nah, serta gambar atau karakter yang terdapat pada permainan dapat memenuhi aspek perkembangan anak. Lalu untuk keunggulannya, alat permainan tradisional yang kita jual berperan penuh pada pelestarian permainan tradisional, karena anak-anak mempunyai ketertarikan tersendiri terhadap alat permainan itu. Nah, serta toko kita bersedia untuk menerima requestan pembeli terhadap gambar atau karakter apa yang mereka inginkan agar terdapat pada permainan tersebut. Lalu, customer segmentation atau segmentasi pelanggan. Produk alat permainan tradisional yang ada di toko kita menargetkan jangkauan pasar yang seluas-luasnya, karena produk ini bisa digunakan oleh semua kalangan. Nah, namun sasaran utamanya yaitu pada anak-anak, laki-laki dan perempuan pada tingkat PAUD yang berusia 2-6 tahun dan pendidikan tingkat dasar, atau bisa juga dengan PAUD 50% dan tingkat dasar atau SD 50%. Nah, karena di usia tersebut anak sedang berada di masa aktif. Nah, di mana pada masa aktifnya tersebut anak akan
tertarik dalam bermain dan ingin mencoba bermain dengan rasa penasarannya terhadap suatu permainan yang menurutnya menarik. Nah, apabila anak-anak memainkan alat permainan tradisional ini, maka dapat menanamkan nilai-nilai tradisional di mana melalui permainan ini dapat mengajarkan anak nilai kejujuran, kerjasama, kedisiplinan, dan nilai sosial. Nah, mengingat permainan ini sudah jarang dimainkan oleh anak-anak, oleh karena itu Tokoh Kita ingin melestarikan budaya melalui permainan tradisional ini. Selanjutnya SWOT analisis. Nah, yang pertama ada strength atau kekuatan. Nah, kekuatan usaha produk alat permainan tradisional Tokoh Kita yaitu toko yang menjual APE atau alat permainan edukatif tradisional masih sedikit. Nah, di mana di daerah Tasikmalaya khususnya di sekitaran daerah Kudang tidak ada yang menjual alat permainan tradisional. Nah, oleh sebab itu kami ingin mencoba untuk menjual alat permainan tradisional yang dapat dijadikan sebagai penunjang dalam kegiatan pembelajaran anak. Lalu dapat memilih bahan yang aman untuk digunakan oleh anak usia dini. Nah, Tokoh Kita dalam memproduksi sebuah alat permainan tradisional tentunya menggunakan bahan baku kayu mahoni yang aman digunakan untuk anak usia dini. Sehingga apabila produk ini digunakan akan tetap aman dan tetap baik digunakan untuk anak-anak. Lalu melestarikan permainan tradisional. Nah, di sini jadi kita bisa ikut serta dalam melestarikan permainan tradisional atau dapat memperkenalkan permainan tradisional kepada anak usia dini. Nah, selain untuk mendapatkan keuntungan, kami juga berupaya untuk ikut melestarikan budaya Indonesia berupa permainan tradisional. Dan kami juga ingin memperkenalkan permainan tradisional kepada anak-anak sejak dini. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, yaitu banyaknya pesaing yang menjual mainan modern. Nah, kelemahan dari produk Tokoh Kita adalah bersaing dengan usaha atau toko yang menyediakan mainan modern yang lebih diminati oleh anak-anak. Lalu waktu pengerjaan yang cukup lama. Nah, hal ini dikarenakan kita bersedia untuk menerima requestan dari pembeli. Nah, karena Tokoh Kita memberi kesempatan kepada pembeli untuk request mengenai gambar, karakter, atau warna yang mereka inginkan. Jadi waktu pengerjaan yang dibutuhkan cukup lama. Lalu memerlukan bantuan orang ahli. Nah, orang ahli di sini misalnya seperti dalam memahat motif pada kayu, karena kami belum pandai dalam hal memahat, memotong kayu. Nah, maka Tokoh Kita memerlukan bantuan orang ahli untuk mengerjakan hal-hal tersebut. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Nah, yaitu mempunyai jaringan ataupun relasi dengan lembaga PAUD. Kami sudah mempunyai beberapa relasi lembaga PAUD yang akan ditawarkan produk alat permainan tradisional kepada mereka untuk melengkapi media pembelajaran yang ada di PAUD tersebut dan bisa dimanfaatkan dengan baik dalam kegiatan pembelajaran. Lalu belum ada pesaing. Nah, maksudnya belum ada pesaing di wilayah Tokoh Kita yang menjual APE atau alat permainan tradisional. Nah, mengingat sedikitnya yang menjual APE tradisional tersebut, maka kami memberikan dan memberanikan diri untuk menjual produk alat permainan tradisional tersebut. Lalu desain atau motif bisa request sesuai keinginan pembeli. Nah, Tokoh
toko kita memberi kesempatan kepada para pembeli untuk memilih motif, gambar atau karakter serta warna untuk desain yang diinginkan mereka. Lalu yang keempat ada threat atau tantangan, yaitu kurangnya minat masyarakat terhadap permainan tradisional. Nah, pada saat ini minat anak yang kurang terhadap permainan tradisional dan lebih tertarik kepada permainan modern serta lebih canggih menjadi tantangan kita yang cukup besar, karena mereka ingin dan lebih tertarik untuk mencoba permainan modern daripada permainan tradisional. Lalu kekhawatiran akan adanya pesanan yang banyak namun tidak dapat terlayani tepat waktu. Nah, karena toko kita dalam menyediakan produk sifatnya PO atau pre-order, maka pembeli harus menunggu beberapa hari untuk mendapatkan produk alat permainan yang mereka inginkan. Nah, jika banyak pesanan, kemungkinan kami akan keteteran dalam menyediakan produk alat permainan tersebut karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang selanjutnya mengenai competitive and competitive analysis. Di sini dapat dilihat ya bahwa pesaing dari toko kita itu ada 3 toko. Yang pertama Dennis Toys, Arvan Aksesoris, dan Anak Toys. Sebenarnya di kota Tasikmalaya khususnya itu terdapat banyak sekali toko yang menyediakan permainan dan aksesoris. Tetapi kami melihat dari ketiga toko ini mempunyai daya saing yang cukup tinggi dengan toko kita. Nah, untuk alamat detailnya, yang pertama itu Dennis Toys ada di Jalan Yudanegara nomor 77 Cihideng, Kota Tasikmalaya. Yang kedua ada Ana Toys dan Aksesoris di Jalan Cienteng nomor 27 Kota Tasikmalaya. Dan selanjutnya ada Arvan Aksesoris di Komplek Ruko Mayasari Plaza Tasikmalaya. Nah, mengapa kami mengambil ketiga toko tersebut? Karena mereka mempunyai kelebihan yang cukup tinggi, yang cukup besar untuk bersaing dengan toko kita. Yang selanjutnya yaitu mengenai alat dan bahan yang diperlukan untuk memulai produksi di toko kita. Untuk alat yang pertama ada kuas Eterna dengan nomor 6333,3 inci sebanyak 10 buah dengan harga satuan 11.000, harga total 110.000. Yang kedua, kuas Eterna 6333,1 inci sebanyak 10 buah, harga satuan 4.500, harga total 45.000. Yang ketiga ada Hamplas halus Eagle nomor 400 sebanyak 10 lembar, harga satuan 5.000 per lembar, harga total 50.000. Yang keempat ada pahat kayu dengan jumlah 1 set, harganya 150.000. Yang selanjutnya gergaji kayu, jumlahnya 5 buah, harga satuan 50.000 per 1 buah, harga total 250.000. Yang selanjutnya ada bola kasur sebanyak 10 buah dengan harga satuan 2.000, harga total 20.000. Yang selanjutnya ada karet ban sebanyak 10 buah dengan harga satuan 5.000 per buah, harga total 50.000. Yang selanjutnya ada tali sebanyak 2 meter, harga satuan itu 10.000 per meter dan harga total 20.000. Jika dijumlahkan alat dan bahan yang diperlukan, total biayanya yaitu 695.000. Setelah alat yang diperlukan, yang selanjutnya ada bahan yang diperlukan. Yang pertama ada kayu mahoni dengan jenis kuso lepasan ukuran 4x6 2 meter. Jumlah barangnya 10 buah, harga satuan 20.000, harga total 200.000. Yang kedua batok kelapa, jumlah barang 50, harga satuan 8.000, harga total 400.000. Yang ketiga cat kayu Avian yang ukuran 100 cc dengan jumlah barang 50 buah, harga satuan 9.000, harga total 450.000. Yang selanjutnya ada vernis kayu cat Duko clear gloss
Jumlah barang 4 buah, harga satuan 55.000, harga total 220.000. Total biaya yang diperlukan untuk bahan yaitu 1.270.000. Nah, jika dijumlahkan untuk biaya alat dan bahan yang diperlukan untuk memulai produksi itu, biaya alat yang diperlukan ditambah biaya alat yang diperlukan. Biaya alat 695.000 ditambah 1.270.000. Jadi totalnya 1.965.000. Biaya produksi egrang batok. Biaya bahan baku langsung atau BBBL dengan bahan batok kelapa yang berjumlah 50 di pasar barbek atau barang bekas seharga Rp400.000. Biaya bahan baku langsung atau BBBL dengan bahan cat kayu yang berjumlah 10 dengan merek Avian di toko Chung seharga Rp90.000. Biaya bahan baku langsung atau BBBL dengan bahan vernis yang berjumlah 1 dengan merek Clear Gloss di toko Chung seharga Rp55.000. Total biaya bahan baku langsung atau BBBL Rp545.000. Biaya tenaga kerja langsung atau BTKL. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan 1 orang, biaya per orang Rp50.000. Total BTKL yang harus dibayar Rp50.000. Biaya pendukung. Kuas Eterna kurang lebih 63 inci berjumlah 3 seharga Rp33.000. Kuas Eterna kurang lebih 63 inci berjumlah 3 seharga Rp13.500. Tali sepanjang 2 meter seharga Rp20.000. Hamplas dengan jumlah 5 lembar seharga Rp25.000. Total biaya pendukung Rp316.500. Biaya dan harga pokok produksi atau HPP per unit egrang batok. 1. Total biaya bahan baku langsung Rp545.000. 2. Biaya tenaga kerja langsung Rp50.000. 3. Biaya pendukung Rp316.500. Total biaya produksi atau HPP Rp911.500. Jumlah produk yang dihasilkan 25 buah, HPP per unit Rp36.460. Keuntungan kotor egrang batok. Harga jual Rp50.000, HPP per unit Rp36.460. Keuntungan per unit Rp13.540. Perkiraan biaya operasional. 1. Biaya operasional sewa tempat Rp0 dikarenakan tempat produksi di rumah salah satu anggota toko kita. 2. Biaya operasional listrik dan air Rp400.000. 3. Biaya operasional promosi Rp350.000. 4. Biaya operasional gaji Rp50.000. Total biaya operasional per bulan Rp800.000. Perhitungan untuk menutup biaya operasional. Titik impas sama dengan total biaya operasional per bulan per keuntungan kotor per unit. Jadi, titik impas sama dengan Rp800.000 per Rp13.540 sama dengan 59. Dengan biaya operasional sebesar Rp800.000 per bulan, maka harus menjual sebanyak 60 unit untuk menutup biaya operasional. Perhitungan balik modal. Balik modal sama dengan HPP per keuntungan kotor. Jadi, balik modal sama dengan Rp911.500 per Rp13.540 sama dengan 67,31.
dengan modal sebesar Rp911.500, maka akan balik modal setelah menjual sebanyak 68 buah. Target produksi, penjualan, dan perkiraan laba kotor. Pada bulan Januari, produk egrang batok dengan HPP perbungkus Rp38.640 dengan harga jual per unit Rp50.000, laba kotor per unit Rp13.540. Perkiraan penjualan dalam 1 bulan, 5 unit per hari sama dengan 150 unit per bulan. Perkiraan laba kotor dalam 1 bulan, Rp13.540 dikali 150 unit sama dengan Rp2.031.000. Pada bulan Februari, produk egrang batok dengan HPP perbungkus Rp34.640 dengan harga jual Rp50.000, laba kotor per unit Rp13.540. Perkiraan penjualan dalam 1 bulan, 7 unit per hari sama dengan 196 unit per bulan. Perkiraan laba kotor dalam 1 bulan, Rp13.540 dikali 196 sama dengan Rp2.653.840. Pada bulan Maret, produk egrang batok dengan HPP perbungkus Rp38.600 dengan harga jual per unit Rp50.000, laba kotor per unit Rp13.540. Perkiraan penjualan dalam 1 bulan, 6 unit per hari sama dengan 180 unit per bulan. Perkiraan laba kotor dalam 1 bulan, Rp13.540 dikali 180 unit sama dengan Rp2.437.200. Jumlah dalam 3 bulan terjual 526 unit dengan perkiraan laba kotor dalam 3 bulan yaitu Rp7.122.040. Laba bersih egrang batok. Perkiraan laba kotor pada bulan Januari Rp2.031.000, pada bulan Februari Rp2.653.840, pada bulan Maret Rp2.437.200. Perkiraan biaya operasional pada bulan Januari Rp800.000, pada bulan Februari Rp800.000, pada bulan Maret Rp800.000. Perkiraan laba bersih pada bulan Januari Rp1.231.000, pada bulan Februari Rp1.853.840, pada bulan Maret Rp1.637.200. Selanjutnya biaya produksi dari produk bakyak. Nah, biaya produksi dari biaya bahan baku langsung atau BBBL. Nah, bahan yang dibeli yaitu ada kayu mahoni sebanyak 5 buah yang dibeli di toko Haji Amai seharga Rp100.000. Lalu ada cat kayu sebanyak 15 buah dengan merek Avian yang dibeli di toko Chung dengan harga Rp135.000, dan ada vernis sebanyak 1 buah dengan merek Clear Glass yang dibeli di toko Chung dengan harga Rp55.000. Nah, maka untuk total biaya bahan baku langsung yaitu sebanyak Rp290.000. Lalu selanjutnya ada biaya produksi dari biaya tenaga kerja langsung. Nah, di mana jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan yaitu sebanyak 2 orang dengan biaya per orang Rp50.000, maka total biaya tenaga kerja langsung yang harus dibayar yaitu sebesar Rp100.000. Lalu selanjutnya ada biaya produksi dari biaya pendukung. Nah, bahannya yaitu ada kuas Esterna dengan 6333,3 inci sebanyak 2 buah dengan harga Rp22.000, dan kuas Eterna ukuran 6333,1 inci sebanyak 2 buah dengan harga Rp9.000. Lalu ada karet ban sebanyak
10 buah dengan harga 50.000 dan ada hamplas sebanyak 5 lembar dengan harga 25.000. Nah, maka total dari biaya pendukung yang harus dikeluarkan yaitu sebesar 106.000. Lalu selanjutnya ada tabel biaya dan harga pokok produksi atau HPP per unit bakyak. Nah, yang pertama ada total biaya bahan baku langsung yaitu sebanyak 290.000. Lalu ada biaya tenaga kerja langsung sebanyak 100.000 dan biaya pendukung sebesar 106.000. Nah, maka total biaya produksi atau HPP yaitu sebesar 496.000. Nah, maka jumlah produk yang dihasilkan yaitu ada 10 pasang dengan HPP per unit 49.600. Nah, selanjutnya pendapatan kotor bakyak. Nah, dengan harga jual sebesar 65.000 dengan HPP per unit 49.600, maka keuntungan kotor per unit yaitu sebesar 15.400. Selanjutnya ada perkiraan biaya operasional. Yang pertama ada sewa tempat dengan biaya 0. Lalu biaya listrik dan air sebanyak 400.000, lalu biaya promosi 350.000 dan gaji 10.000. Nah, maka total biaya operasional per bulan yang harus dikeluarkan yaitu sebesar 850.000. Nah, perhitungan untuk biaya operasional. Nah, titik impas per unit sama dengan 850.000 dibagi 15.400 sama dengan 55.194. Nah, dengan biaya operasional yang dikeluarkan sebesar 850.000 per bulan, maka kita harus menjual sebanyak 59 unit untuk menutup biaya operasional. Lalu perhitungan balik modal. Nah, balik modal per unit sama dengan 496.000 dibagi 15.400 sama dengan 32.207. Nah, dengan modal yang dikeluarkan sebanyak 496.000, maka apabila kita ingin balik modal, maka kita harus menjual sebanyak 33 buah bakyak. Selanjutnya di sini ada tabel target produksi, penjualan dan perkiraan laba kotor. Nah, yang pertama yaitu pada bulan Januari produk bakyak HPP per bungkusnya yaitu 49.600 dengan harga jual per unit 65.000, laba kotor per unit 15.400. Nah, maka perkiraan penjualan dalam satu bulan yaitu 5 unit per hari sama dengan 150 unit per bulan. Nah, maka perkiraan laba kotor dalam satu bulan 15.400 dikali 150 buah yaitu 2.310.000. Lalu pada bulan Februari produk bakyak harga per bungkus 49.600, harga jual per unit 65.000 dan laba kotor per unit 15.400 dengan perkiraan penjualan dalam satu bulan 7 unit per hari sama dengan 196 unit per bulan dengan harga 15.400 dikali 196 buah yaitu 3.018.400. Dan pada bulan Maret produk bakyak dengan HPP per bungkus 49.600 dengan harga jual per unit 65.000 dan laba kotor per unit 15.400, maka perkiraan penjualan dalam satu bulan yaitu sebanyak 6 unit per hari sama dengan 180 unit per bulan. Maka perkiraan laba kotor dalam satu bulan yaitu 15.400 dikali 180 buah yaitu 2.772.000. Nah, maka total atau jumlah dalam 3 bulan
perkiraan penjualan dalam 1 bulan yaitu terjual 526 unit dengan perkiraan laba kotor 8.100.400. Bab bersih bakyak. Nah, yang pertama ada perkiraan laba kotor pada bulan Januari 2.310.000, pada bulan Februari 3.018.400 dan pada bulan Maret 2.772.000. Lalu untuk perkiraan biaya operasional pada bulan Januari 850.000, bulan Februari 850.000 dan bulan Maret 850.000. Dan perkiraan laba bersih pada bulan Januari sebesar 1.460.000, pada bulan Februari 2.168.400 dan pada bulan Maret 1.922.000. Yang selanjutnya biaya produksi untuk congklak kayu. Adapun biaya produksi yang pertama biaya bahan baku langsung. Bahan yang diperlukan kayu mahoni sebanyak 3 buah. Kita membelinya di toko Haji Amai dengan harga 60.000. Yang kedua cat kayu sebanyak 10 buah, membelinya di toko Cung dengan merek Avian. Totalnya 90.000. Yang selanjutnya ada vernis 1 buah merek Clear Gloss di toko Cung dengan harga 55.000. Jadi total biaya produksi biaya bahan baku langsung yaitu 205.000. Biaya produksi biaya tenaga langsung. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan itu 2 orang. Biaya per orang 50.000. Total biaya kerja langsung yang harus dibayar yaitu 100.000. Yang selanjutnya ada biaya pendukung. Untuk bahannya, kuas Eterna 6333,3 inci dengan jumlah 2 buah harga 22.000. Yang kedua, kuas Eterna 6333,1 inci sebanyak 2 buah dengan harga 9.000. Selanjutnya, hamplas sebanyak 5 lembar dengan harga 25.000. Total yang diperlukan untuk biaya pendukung yaitu 71.500. Biaya dan harga pokok produksi HPP per unit congklak kayu. Untuk total biaya bahan baku langsung sebesar 240.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar 100.000, biaya pendukung sebesar 71.500, sehingga didapat total biaya produksi atau HPP per unitnya sebesar 411.500. Nah, untuk jumlah produk yang dihasilkan itu sebanyak 10 pasang, sehingga didapat HPP per unit yaitu sebesar 41.150. Perkiraan untuk biaya operasional. Untuk sewa tempat 0 rupiah. Nah, untuk sewa tempat mengapa 0? Karena di sini kami berencana untuk membuka toko itu di salah satu rumah anggota kami, jadi tidak perlu mengeluarkan biaya operasional. Yang kedua, biaya listrik dan air sebesar 400.000, biaya promosi 350, gaji 100.000 untuk 2 orang. Nah, sehingga didapatkan total biaya operasional per bulannya itu sebesar 850.000. Nah, selanjutnya untuk perhitungan untuk menutup biaya operasional, di mana titik impas atau unit sama dengan 850.000 dibagi 18.850, didapatkan 45,092, sehingga dengan biaya operasional sebesar 850.000 per bulan, maka toko kita harus menjual sebanyak kurang lebih 46 unit congklak kayu untuk menutup biaya operasional. Nah, sedangkan untuk perhitungan modal balik, di mana balik modal per unit sama dengan 411.500 dibagi 18.850, didapatkan 21,830.
Nah, dengan modal sebesar 411.500, maka toko kita akan balik modal setelah menjual congklak kayu sebanyak kurang lebih 22 buah. Target produksi, penjualan, dan perkiraan laba kotor. Di sini toko kita mengambil 3 bulan. Yang pertama Januari, Februari, Maret. Untuk HPP perbungkusnya sebesar 41.150. Ini untuk Januari, Februari, dan Maret sama. Untuk harga jual per unit sebesar 60.000 per buah. Laba kotornya 18.850. Nah, untuk perkiraan penjualan dalam 1 bulan pada bulan Januari itu sebanyak 3 unit per hari. Jadi 3 kali 30 sama dengan 90 unit untuk bulan Januari. Nah, perkiraan laba kotor dalam 1 bulan yaitu 18.850 dikali 90 unit sebesar 1.696.500. Untuk bulan Februari ada peningkatan. Jadi setiap harinya ada 5 unit dikali 28 hari karena bulan Februari sebanyak 140 unit untuk bulan Februari. Untuk perkiraan laba kotornya 18.850 dikali 140 unit didapatkan 2.639.000. Untuk Maret ada peningkatan lagi, setiap bulannya itu ada peningkatan ya. Nah, untuk Maret 7 unit per hari dikali 30 hari jadi 210 unit untuk bulan Maret. Untuk perkiraan laba kotornya 18.850 dikali 210 unit didapatkan laba kotornya 3.958.500 untuk bulan Maret. Nah, untuk jumlah dari 3 bulan untuk congklak kayu ini dapat terjual sebanyak 440 unit dan perkiraan laba kotor dalam 3 bulan yaitu sebesar 8.294.000 laba bersih untuk congklak kayu. Pada bulan Januari perkiraan laba kotornya itu sebesar 1.696.500, biaya operasionalnya 850. Jadi perkiraan laba bersih yang didapat pada bulan Januari sebesar 846.500. Untuk bulan Februari laba kotornya 2.639.000. Nah, perkiraan biaya operasionalnya itu sebesar 850.000. Untuk perkiraan laba bersih sebesar 1.789.000. Untuk bulan Maret ada perkiraan laba kotornya sebesar 3.958.500 dan perkiraan biaya operasionalnya sebesar 850.000. Untuk perkiraan laba bersihnya sebesar 3.108.500. Biaya produksi yoyo. Biaya bahan baku langsung atau BBBL dengan bahan kayu mahoni yang berjumlah 2 di toko Haji Amai seharga Rp40.000. Biaya bahan baku langsung atau BBBL dengan bahan cat kayu yang berjumlah 10 dengan merek Avian di toko Chung seharga Rp90.000. Biaya bahan baku langsung atau BBBL dengan bahan vernis yang berjumlah 1 dengan merek Clear Gloss di toko Chung seharga Rp55.000. Total biaya bahan baku langsung atau BBBL Rp185.000. Biaya pendukung dengan bahan kuas Eterna kurang lebih 63 inci yang berjumlah 2 seharga Rp22.000. Biaya pendukung dengan bahan kuas Eterna kurang lebih 63 inci yang berjumlah 2 seharga Rp9.000. Biaya pendukung dengan bahan Hamplas yang berjumlah 5 lembar seharga Rp25.000. Total biaya pendukung Rp71.500. Biaya tenaga kerja langsung atau BTKL. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan 2 orang.
biaya per orang Rp50.000, total BTKL yang harus dibayar Rp100.000. Biaya dan harga pokok produksi atau HPP per unit. 1. Total biaya bahan baku langsung Rp185.000. 2. Biaya tenaga kerja langsung Rp100.000. 3. Biaya pendukung Rp71.500. Total biaya produksi atau HPP Rp356.500. Jumlah produk yang dihasilkan 20 buah, HPP per unit Rp17.825. Pendapatan kotor. Harga jual Rp25.000, HPP per unit Rp17.825, keuntungan kotor per unit Rp7.715. Perkiraan biaya operasional. 1. Biaya operasional sewa tempat Rp0 dikarenakan tempat produksi di rumah salah satu anggota toko kita. 2. Biaya operasional listrik dan air Rp400.000. 3. Biaya operasional promosi Rp350.000. 4. Biaya operasional gaji Rp100.000. Total biaya operasional per bulan Rp850.000. Perhitungan untuk menutup biaya operasional. Titik impas sama dengan total biaya operasional per bulan per HPP per unit. Jadi, titik impas sama dengan Rp850.000 per Rp17.835 sama dengan 47,659. Dengan biaya operasional sebesar Rp850.000 per bulan, maka harus menjual sebanyak 48 unit untuk menutup biaya operasional. Perhitungan balik modal. Balik modal sama dengan total biaya produksi HPP per HPP per unit. Jadi, balik modal sama dengan Rp356.500 per Rp17.825 sama dengan 20. Dengan modal sebesar Rp356.500, maka akan balik modal setelah menjual sebanyak 20 buah. Target produksi, penjualan, dan perkiraan laba kotor. Bulan Januari, produk Yoyo dengan HPP per bungkus Rp17.825 dengan harga jual per unit Rp25.000, laba kotor per unit Rp7.715. Perkiraan penjualan dalam 1 bulan, 10 unit per hari sama dengan 300 unit per bulan. Perkiraan laba kotor dalam 1 bulan, Rp7.715 dikali 300 unit sama dengan Rp2.314.500. Bulan Februari, produk Yoyo dengan HPP per bungkus Rp17.825 dengan harga jual per unit Rp25.000, laba kotor per unit Rp7.715. Perkiraan penjualan dalam 1 bulan, 8 unit per hari sama dengan 224 unit per bulan. Perkiraan laba kotor dalam 1 bulan, Rp7.715 dikali 224 unit sama dengan Rp1.728.160. Bulan Maret, produk Yoyo dengan HPP per bungkus Rp17.825 dengan harga jual per unit Rp25.000, laba kotor per unit Rp7.715. Perkiraan penjualan dalam 1 bulan, 7 unit per hari sama dengan 210 unit per bulan. Perkiraan laba kotor dalam 1 bulan, Rp7.715 dikali 210 unit sama dengan Rp1.620.000. Jumlah dalam 3 bulan terjual 734 unit dengan perkiraan laba kotor dalam 3 bulan yaitu Rp5.662.660. Laba bersih Yoyo.
Perkiraan laba kotor pada bulan Januari Rp2.314.500, pada bulan Februari Rp1.728.160, pada bulan Maret Rp1.620.000. Perkiraan biaya operasional pada bulan Januari Rp850.000, pada bulan Februari Rp850.000, pada bulan Maret Rp850.000. Perkiraan laba bersih pada bulan Januari Rp1.464.500, pada bulan Februari Rp878.160, pada bulan Maret Rp770.000. Selanjutnya yaitu modal awal. Total biaya produksi egrang batok ditambah total biaya produksi bakyak, ditambah total biaya produksi congklak kayu, ditambah total biaya produksi yoyo kayu, ditambah biaya alat yang diperlukan, ditambah biaya bahan yang diperlukan, sama dengan 911.500 ditambah 495.000 ditambah 411.500 ditambah 356.500 ditambah 695.000 ditambah 1.270.000, total 4.140.500 rupiah. Jadi modal awal yang kami butuhkan sebesar 4.140.500 rupiah. Laba bersih keseluruhan sama dengan laba bersih egrang batok ditambah laba bersih bakyak ditambah laba bersih congklak kayu ditambah laba bersih yoyo kayu. Rp1.231.000 ditambah Rp1.460.000 ditambah Rp846.500 ditambah Rp1.464.500, total Rp5.002.000. Selanjutnya yaitu nilai investasi. Yang pertama, biaya pra-investasi Rp2 juta, biaya aktiva tetap Rp23 juta, biaya operasional Rp12 juta, total Rp30 juta dalam kurun waktu 2 tahun. Perkiraan pendapatan per tahun Rp100 juta, perkiraan biaya per tahun Rp60 juta, dan pajaknya 15%. Selanjutnya yaitu PP atau payback period. Penyusutan sama dengan investasi per umur Rp37 juta per 2 sama dengan Rp18.500.000. Sehingga estimasi laba atau rugi pendapatan Rp100 juta per tahun, biaya total biaya Rp60 juta, penyusutan Rp18.500.000, total Rp78.500.000. Laba sebelum pajak atau IBT Rp40 juta, pajak sebesar 15% sama dengan Rp6 juta, laba setelah pajak Rp34 juta. PP sama dengan investasi per kas bersih per tahun kali 1 tahun, 30 juta per 34 juta kali 1 sama dengan 1,09. Untuk selanjutnya yaitu ARR atau Average Rate of Return. Rata-rata investasi sama dengan investasi per 2, Rp37 juta per 2 sama dengan Rp18.500.000. Rata-rata EAT atau laba setelah pajak, total EAT per umur ekonomis Rp68 juta per 2 sama dengan Rp34 juta. ARR sama dengan rata-rata EAT per rata-rata investasi sama dengan Rp34 juta per Rp18.500.000 sama dengan 1,8. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Yang pertama produk, yang kedua harga jual, yang ketiga tempat, dan yang keempat promosi. Produk yang toko kita produksi yaitu alat permainan edukatif tradisional dengan menggunakan bahan-bahan yang aman untuk anak usia dini. Harga jual untuk egrang batok Rp30.000, bakyak Rp50.000, congklak kayu Rp30.000, dan yoyo kayu Rp20.000. Tempat, toko kita akan membuka toko di kota Tasikmalaya. Selain itu juga, toko kita akan membuka lapak di online, sehingga dapat diakses oleh semua orang. Promosi,
memberikan potongan harga atau diskon kepada konsumen dengan pembelian minimal 3 barang. Selanjutnya yaitu rencana pengembangan produksi. Nah, rencana pengembangan produksi kami yaitu meningkatkan produksi, memperluas jangkauan promosi, meningkatkan kualitas produk, dan analisis resiko usaha dan antisipasinya. Ini adalah resiko usaha. Yang pertama, produk kurang menarik minat konsumen. Modal usaha yang tidak dapat dikembalikan. Antisipasinya, yang pertama, produk dibuat dengan varian yang cukup banyak. Lalu, mengoptimalkan penggunaan model yang terbatas.